Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semuanya sehat ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, karena kita kelasnya digabung ya, jadi siapa yang mau memimpin doa ini? Oke, silakan Mbak Nadia dipimpin doanya. Cukup. Nah, ada dari kelas 4 sama 5 ada yang nggak masuk ini? Apa masuk semua? Oh baik, kalau yang kelas 4 ada yang nggak masuk ya karena sakit ya tadi ini ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, gimana kalau kita ice breaking atau mau nyanyi? Oke, mau ice breaking aja. Oke, jadi kita ice breaking 1 jarikan gitu ya. Oke, yang 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung menjadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Baik, kita mulai ya pembelajarannya. Untuk kelas 5 silahkan kalian belajar materi kita hari ini dulu ya, yaitu sifat-sifat cahaya. Oke, untuk kelas 4 Ibu terangkan dulu ya. Nah, selanjutnya untuk kelas 4 itu ada materi bagian tubuh tumbuhan. Apa saja sih yang akan kita pelajari ya anak-anak? Yang pertama, mengenal tumbuhan pastinya. Terus manfaat tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan, dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Oke, apa aja sih? Sebelum itu, apa itu tumbuhan? Nah, tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis yang bertujuan untuk memproduksi makanan untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Nah, ada apa aja sih bagian tubuh tumbuhan itu? Ada yang tahu? Benar, Mbak Jesse. Itu ada daun, bunga, buah, batang, dan akar. Nah, yang pertama itu ada daun. Ada yang bisa membacakan? Baik. Nah, daun adalah bagian tubuh tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang. Nah, daun ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis ya anak-anak. Selanjutnya ada bunga. Nah, bunga ini bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan terjadi, bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu. Selanjutnya ada buah. Nah, buah ini adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk membungkus dan melindungi biji. Nah, buah merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari bunga. Nah, selanjutnya ada batang. Di bagian batang ini, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menumpang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Nah, selanjutnya ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah. Nah, akar ini menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Nah, apa sih manfaat dari fungsi tumbuhan bagi manusia itu? Fungsi yang pertama itu sebagai penghasil oksigen. Yang kedua, menjaga kualitas tanah. Yang ketiga, menjaga siklus air. Yang keempat, mengurangi polusi udara.
Yang kelima, menjadi sumber makanan untuk manusia. Nah, yang keenam itu sumber obatan herbal. Nah, selanjutnya ada materi kelas 5 yaitu sifat-sifat cahaya. Di sini ada yang tahu apa itu cahaya? Benar. Cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Nah, dari mana sih sumber cahaya yang kita dapat itu? Betul, Mbak Ajeng, ada matahari. Nah, matahari itu adalah sumber cahaya yang utama ya. Ada juga sumber cahaya yang lain, yaitu dari api, lilin, lampu, obor, dan lain-lain. Nah, adapun sifat cahaya itu, coba sebutkan Mbak Nadia. Betul, salah satunya ada merambat lurus. Nah, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dapat diuraikan, dapat membentuk bayangan. Betul sekali. Nah, sifat cahaya yang merambat lurus itu contohnya ketika kita menyalakan lampu senter. Nah, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu, di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela. Nah, contohnya yang ada di gambar ini ya. Selanjutnya ada sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya pemantulan cahaya melalui cermin. Jadi, kalau kita memantulkan cahaya dari senter terus dipantulkan melalui cermin, itu cahayanya akan memantul ya. Selanjutnya sifat cahaya menembus benda bening. Nah, cahaya bisa menembus benda transparan seperti cahaya menembus kaca jendela. Seperti saat di rumah kan pastinya anak-anak pernah melihat selalu ya, nggak pernah itu cahaya dapat menembus kaca jendela, betul nggak? Ya itu. Nah, sifat cahaya dapat dibiaskan. Selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya juga dapat dibiaskan atau dibelokkan ketika menembus media yang berbeda. Misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, ketika kita lagi eksperimen menggunakan gelas kaca lalu diisi air, nah kita memasukkan pensil ke dalamnya, pasti hasil yang kita lihat itu pasti pensilnya terlihat tidak sama atau tidak lurus. Nah, itu yang disebut sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Selanjutnya ada sifat cahaya dapat diuraikan. Nah, cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat sebagai prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Nah, sifat cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, seperti kita tahu, cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan benda itu. Selanjutnya, yang materi terakhir yaitu pentingnya cahaya dalam kehidupan. Nah, cahaya menjadi berperan sangat penting untuk kita melihat tumbuh-tumbuhan dan aktivitas sehari-hari, untuk aktivitas kita sehari-hari ya anak-anak. Nah, manusia ini sangat bergantung pada energi cahaya. Kenapa?
Karena kalau kita tidak ada cahaya, pasti kita tidak bisa melihat apa-apa sehingga kita tidak bisa beraktivitas gitu ya teman-teman. Terima kasih.